Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Termasuk salat sunnah yang sangat ditekankan dari sekian salat rawatib qabliyah dan ba'diyah adalah salat sunnah qabliyah subuh atau yang dikenal dengan salat fajar. Salat qabliyah subuh ini adalah salat yang senantiasa dikerjakan oleh Rasul SAW, baik ketika beliau mukim, bahkan ketika kondisi beliau musafir. Beliau, Nabi kita SAW, tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh meskipun dalam kondisi safar. Keutamaannya sangatlah besar. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dari Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya ini tadi. Itu 2 rakaat qabliyah subuh. Keutamaan yang sangat besar. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyad minan nawafil ta'ahudan ala rak'atai al-fajr. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau sangat betul-betul menjaga salat-salat sunnah yang lebih besar dibandingkan 2 rakaat fajar. Itu menunjukkan Rasulullah SAW betul-betul berupaya untuk menjaga 2 rakaat fajar tersebut dikarenakan keutamaan yang sangat besar. Berkaitan dengan qabliyah subuh atau 2 rakaat sebelum salat subuh ini tadi, ada permasalahan yang ingin kita angkat, yaitu permasalahan bagaimana cara mengerjakan qabliyah subuh bagi orang yang tidak sempat mengerjakan salat qabliyah subuh tersebut, atau yang dikenal dengan istilah mengqadha qabliyah subuh, qadha salatil fajri. Wal muhim hadil masalah ya ikhwah, termasuk masalah yang dikhilafkan oleh para ulama, yaitu apakah diperbolehkan mengqadha salat secara mutlak, ataukah diperbolehkan karena uzur, ataukah kondisi-kondisi tertentu. Ini semuanya ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu alam, yang kita pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan diperbolehkan bagi seseorang untuk mengqadha salat qabliyah. Begitu juga ba'diyah kalau tidak bisa dikerjakan pada waktunya. Berkaitan dengan qabliyah subuh ini tadi, bisa diqadha pada 2 waktu. Waktu yang pertama, dia qadha setelah sholat subuh langsung. Maknanya setelah dia sholat subuh, salam, dia langsung mengqadha. Bangkit, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat dengan niatan untuk mengqadha qabliyah subuh tadi. Adapun argumentasinya dengan dalil hadis dari riwayat Ahmad, Abu Daud, dari Qais ibni Amr. Disebutkan dalam hadis dari Qais ibn Amr, riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Qais ibn Amr menceritakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-subh." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Tsumma sharafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajadani usalli. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau berpaling dan beliau mendapati aku dalam keadaan salat. Faqal, ketika aku hendak sholat tadi, Rasul mengatakan, mahlan ya Qais, as-salatani ma'an. Tenang, sabar wahai Qais. Bukankah kedua sholat tadi telah engkau kerjakan? Maka Qais ibnu Amr mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, inni lam akun raka'tu rak'atai al-fajr. Ya Rasulullah, aku tadi belum sempat mengerjakan 2 rakaat fajar, 2 rakaat qabliyah subuh. Qal, Rasul menjawab, fala idzan. Maka kalau begitu tidak masalah. Di sini sisi pendalilan, yaitu si Qais melaksanakan qadha qabliyah subuh tadi langsung setelah salat wajib. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Namun ketika dia menyebutkan alasan bahwasanya dia tadi sholat
dengan niatan mengqadha qabliyah subuh, Rasul alaihi salatu wasallam tidak mengingkarinya. Ini disebut dengan takririyah, pembenaran Rasul alaihi salatu wasallam. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Abu Daud secara perawi rijaluhu rijalus thiqat. Namun riwayat dalam sanad ini ada riwayat Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Qais. Di sini sebagian para ulama mengatakan annahu lam yasma' min Qais. Ibrahim atau Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini tidak mendengar dari Qais ibn Amr, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Secara keterangan dari para ulama juga mereka menyebutkan boleh. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Mughni, kata beliau, amma qadha'u salatil fajri ba'daha fajaizun. Adapun mengqadha salat fajar, itu salat qabliyah subuh, sunnatul fajri, kata beliau, amma qadha sunnatil fajri ba'daha fajaizun. Adapun mengqadha sunnah fajar setelah salat subuh itu jaiz, boleh. Illa anna Ahmad ikhtar ayyaqdiyahuma minad duha. Namun Al-Imam Ahmad lebih memilih pendapat yang mengatakan dia mengqadhanya tadi setelah terbit matahari ketika di waktu duha. Waqal, Imam Ahmad mengatakan in shallahuma ba'dal fajri ajza'aha. Kalau seandainya dia mengerjakannya setelah salat subuh, itu sah-sah saja. Ama ana fa akhtar dzalik. Kata Imam Ibnu Qudamah, wa amma ana fa akhtaru dzalik. Adapun aku lebih memilih hal itu, ya, lebih memilih qabla subuh tadi dilakukan setelah ba'da subuh mubasyarah, langsung. Pendapat kedua atau cara yang kedua, ya, cara yang kedua, tadi yang cara pertama adalah setelah salat subuh langsung. Cara kedua, setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit, dalam artian di awal waktu duha. Kalau terbitnya mungkin sekitar jam 6 pagi, ya mungkin jam 6 lewat 10 menit, jam 6 15 menit. Intinya di awal-awal waktu duha. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yusalli rak'atai al-fajri falyusallihima ba'dama tatlu asy-syams." Barang siapa yang belum melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia kerjakan 2 rakaat tadi setelah matahari terbit, meninggi. Ini hadis juga secara zahir sanad hasan. Ditanyakan kepada Al-Lajnah Ad-Daimah Dewan Fatwa Saudi Arabia, Lajnah Ad-Daimah, tentang permasalahan tersebut. Al-Lajnah Ad-Daimah menyebutkan rakaat al-fajri idza lam yaf'alhuma qabla al-fariidhah shallahuma ba'daha. Kata Al-Lajnah Ad-Daimah, 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh tadi, kalau belum dia kerjakan sebelum sholat subuh tadi, maka boleh dia kerjakan setelah sholat subuh. Wa in shallahuma ba'da irtifa'i syams fahuwa afdal. Namun kalau seandainya dia sholat qabliyah subuh tadi, diqadhanya ketika matahari sudah terbit, maka itu yang afdal. Ini juga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagaimana dalam kitab Syarhul Umdah. Beliau menyebutkan, yuakhir qadha as-sunnah ila tulu'i syamsi wa huwa aula min salatiha qabla tulu'iha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia mengakhirkan qadha sunnatul fajar ini tadi sampai matahari terbit, itu lebih utama dibandingkan dia mengerjakannya sebelum matahari terbit. Jadi ringkasnya ya ikhwan, bahwasannya qabliyah subuh ini tadi bisa dikerjakan pada 2 waktu. Waktu yang pertama langsung dikerjakan setelah sholat subuh. Waktu yang kedua dikerjakan setelah matahari terbit. Namun mayoritas para ulama, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, diantaranya Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala,
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Lajnah Ad-Daimah, dan juga para ulama yang lain, mereka mengatakan yang afdal dikerjakan setelah matahari terbit. Wallahu taala a'lamu bissawab.